Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijai habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah hadir di depan kita semua di tempat ini, tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Para dzurriyyatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonten saking Wonogiri akhina Habib Zaki bin Abdul Assegaf, wonten Habib Azmi Assegaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Sing dongake nggih kula dongake, mudah-mudahan berkah umure panjenengan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nggih wonten para ulama, para kiai, para gawagis, enten pimpinan daripada majelis niki Pak Haji Nur Jailani, ugi sedaya enten Ustadz Mul, enten Ustadz Abdul Wahid, dan semua enten Mbah Daren dan keluarganya. Mungkin sedaya kula mboten saged nyebutke setunggal-setunggal niki, tapi mboten ngurangi kecintaanku pada panjenengan semuanya. Mugi-mugi atas dasar cintaku padamu, mudah-mudahan Allah cinta kepada jenengan. Kanjeng Nabi tresno kepada jenengan. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Niki tasik kiat. Nggih, semangat. Penutupan lho niki. Nggih. Kira-kira nek dibuka malih, hadir malih mboten? Tenane hadir malih mboten? Sing siap tak dongake dawa umur. Amin. Sing mboten siap tak dongake nggih dawa umur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Sebagaimana ini penutupan sementara nggih. Nggih, penutupan alhamdulillah insyaallah sukses. Mudah-mudahan usiane jenengan ditutup nggih husnul khotimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad niku ndawuhaken man yaltamisu ilman, man yaltamisu tariqan. Ya apa dise? Man yaltamisu fihi ilman, man yaltamisu tariqan fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qal. Nggih, sinten kemawon tiyang ingkang golek ngelmu. Nggih, golek ilmu. Sik kula tak tanglet sakderenge. Jenengan ngriki pun niat golek ilmu dereng? Sing buri ora krungu. Golek ilmu napa golek napa? Alhamdulillah. Sing dereng niat mados ilmu, golek ilmu, jenengan niati teng manahipun panjenengan. Niki keistimewaan hadisnya Rasulullah SAW, khususipun tiang-tiang ingkang golek ilmu. Wong-wong sing golek ilmu ning donya niki, semangat golek ngelmu niku mangke teng akhirat digampilke kalih Gusti Allah mlebet swarga. Mugi-mugi sing teng mriki mangke termasuk golongan orang-orang ingkang gampil mlebet swarga. Amin Allahumma. Mlebet swarga niku dikira
napa naminipun gampil napa. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ini sampai Kanjeng Nabi ngendikan ngeten iki berarti loh wonten macam-macam tarikan, wonten macam-macam jalan untuk menuju ke surga tersebut. Wonten sing disusahke teng padang mahsyar. Wonten sing disiksa riyin teng neraka lagi engko dintas lebokke surga. Nah, seperti yang kita kemarin sampaikan. Gitu. Lek napa naminipun Gusti Allah, surga itu kan suci, bersih. Masa dimasuki orang-orang hamba Allah yang kotor? Ngresiki ini dosa-dosa teng pundi? Celupke neraka dhisik, lebokke surga. Ngoten niku nggo ngresiki dosa-dosane. Seperti panjenengan nggih pernah disampaikan dulu seperti panjenengan ajeng mlebetke pakaianipun panjenengan teng lemarine jenengan sing sae. Kira-kira kelambine jenengan rusuh mambu langsung dilebokke apa diumbah dhisik? Disetlika dhisik ora? Panas kuwi kelambi disetlika ning neraka ya ngono kuwi. Nggih, panas cos dhisik, dirapikno dhisik, diumbah dhisik, kewabokmu kapan ngono. Ning tak dongake ora ana sing mlebu neraka teng mriki. Nggih, mau memasukkan baju ke dalam lemari dirapikan dulu, dilempit, diresikin dhisik kotorane, mambu ya dikei wangi-wangian. Sama seperti kita hidup di dunia ini sudah terlalu banyak melakukan dosa-dosa hadirin. Nggih napa nggih? Wata mulai balik sampai sakniki pun pinten dosane kawula panjenengan. Mboten wonten sing saged ngitungi teng jenengan-jenengan niki. Nggih, pahalane kalih maksiate, laline kalih maksiate, pahalane kalih dosane wis ra iso diitung. Penyakit hati pun kronis, Saudara. Nggih napa nggih? Kathah ampunan. Mulai dari sering napa merendahkan orang lain, menggunjing, mengaku-ngaku, pengen dipuji orang, ngerasani, ngapusi. Durung sing sombong, iri, hasud, dengki, tumpuk-tumpuk, Pak, Bu. Angel diitung wisan. Nah, niku mangke mlebet surgane pripun? Makane Kanjeng Nabi Muhammad niku ndawaken sing sapa wonge golek ngilmu niat teng donya insyaallah mangke teng akhirat digampilke mlebet swarga. Amin Allahumma. Muga-muga kawula panjenengan iki termasuk golonganipun umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang gampil mlebet swarga. Paham niki nggih? Nggih, mijing malih lek jenengan gadahi klambi, baju, busana muslim napa kemawon diumbah riyin nek ajeng dilebetke teng lemari sambil membayangkan introspeksi, kira-kira sesuk aku ngene apa ora ya nasibku ning akhirat iki. Disetlika dhisik apa ora ya. Ngoten niku untuk introspeksi diri saya mawon. Jadi ingat dengan dosa-dosa kita lalu beristighfar, lalu bertaubat. Ampun ingat dosa nglakoni malih. Aku tak tobat, aku saka ngrasani aku wis can enak oleh ngrasani niku nikmate pol berjam-jam niku kuat tau. Nek ngaji ngene iki kadang bokongku kewesel wisan keju cekak-cekot. Ning nek ngrasane kok asik. Nek iso golek terus ben jam ndi ono sing ngrasani tak rono aku. Nah, ngeten iki harus diintrospeksi ketika Anda melipat baju atau merapikan baju di lemari, Anda introspeksi. Kira-kira nasibku sesuk pripun teng akhirat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah tiba nggih kepada kita semua hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa napa? Bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Mugi-mugi panjenengan sedaya dawa umur sampai teng wulan Ramadan. Dawa umur sampai wulan Ramadan. Wis dongake amin, amine wulan apa males jenengan poso Ramadan niku.
Amin Allahumma. Ketok nek tiang-tiang mriki ketokane kon poso wabote setengah mati. Ya Allah padahal pahalane ganjarane kok watah lho, Bu. Nggih Kanjeng Nabi Muhammad niku. Kanjeng Nabi Muhammad niku yang buri ra ono selawat lho. Kanjeng Nabi Muhammad niku. Nah ngono lho, abote kon selawat masyaallah. Modele niki wetengipun kerucuk-kerucuk nggih san. Ora duwe daya kekuatan wis jan. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad niku Bu, Pak, lek napa naminipun dalam keseharianipun niku nyuwun panjang umur niku jarang. Arang kadang. Sangat sedikit sekali minta panjang umur kepada Allah niku jarang. Nyuwune biasane napa? Berkah umure berkah. Nanging nek ajeng mlebet wulan Ramadan iki nyuwune Kanjeng Nabi Muhammad dawa umur sampai wulan Ramadan supados saged menangi wulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan nyuwun dawa umur. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad niki jarang sekali jenengan cari di riwayat itu minta panjang umur niku jarang. Ning nek pun ambon-ambon wulan Ramadan niku minta sangat sama Allah supaya disampaikan di bulan Ramadan. Kira-kira jenengan ngoten mboten? Kira-kira jenengan ngoten mboten? Nah, mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bulan Ramadan itu istimewa sekali. Eman lek panjenengan iku mboten memaksimalkan napa naminipun tenaganipun panjenengan, nafsune jenengan dilawan, semua kemauane panjenengan jenengan khusus tentang ibadah. Nek saged ngoten niku. Keranten napa? Ramadan niku hadiah dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki tasih wulan Sya'ban yang mana dikatakan Sya'ban syahri. Napa? Wulane Kanjeng Nabi Muhammad. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ramadan niku wulane umatku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam arti napa? Kekhususan niki hadiah dari Allah untuk panjenengan semua. Gimana tidak? Semua pahala dilipat gandakan teng wulan Ramadan. Jenengan ngelampai pahala sunnah niku diitung pahala fardu. Jenengan ngelakoni sunnah niku dilipat gandakan dijadikan pahala fardu kali Gusti Allah. Lah nek jenengan ngelampai pahala fardu, hal-hal yang berbau fardu niku dilipat gandakan pahalane 70 kali lipat. Masya Allah mboten niki. Nggih, dados nek mboten jenengan maksimalkan teng wulan Ramadan niku ya Allah ampun kecewa mangke jenengan teng akhirat mangke. Dikatakan wonten salah satu ulama yang masyhur yang terkenal di zamannya Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab niku mengatakan, man hadhara majlisan min majalisil khairi fi Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadah sana. Sinten kemawon tiyang ingkang menghadiri tempat hadir majelis-majelis ingkang sae teng wulan Ramadan, pahalane fadilahipun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah niku diitung ibadah setahun. Istimewa mboten? Setiap langkah lho niki. Setiap langkah diitung ibadah setahun. Lho nek jenengan kan ibadah setahun, setahun terus ngibadahno kok ketokane ra mungkin. Apa malah tiyang badekan niki. Wis ketokane ra mungkin ya ngibadah campur dosa, ngibadah campur dosa. Ketokane ya kabeh ora mbadekan tok. Meskipun kula ngoten niku. Ning niki setiap langkah
Nggih, setiap langkah teng wulan Ramadan menghadiri majlisul khair niku diitung setahun ibadah. Majelis hal niku kathah. Majelis khair niku mboten namung ngeten niki mawon. Jenengan silaturahmi teng griyane tiang iman, tiang muslim niku nggih diitung majlisul khair. Jenengan ngibadah, salat berjamaah teng masjid niku namine majlisul khair. Jenengan mendatangi orang tua minta ridho kepada ibunipun panjenengan niku majlisul khair. Jenengan ziarah niku majlisul khair. Lah pinten langkah niku? Selangkai dihitung setahun ibadah. 2 langkai, 3 langkai, hitungan dhewe kono. Nggih. Saged ngitung niku pahalane. Alah sampai kesel. Makanya lek eman-eman, lek panjenengan teng Ramadan niku mboten memaksimalkan ibadahipun panjenengan. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini itu bisa memupuk rasa cinta kita kepada Ramadan. Bisa memupuk rasa cinta kita terhadap syahrul Ramadan. Dikatakan orang yang memuliakan bulan Ramadan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang engkang mulia akan bulan Ramadan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang terakhir, mangke sak bakdonipun kula wonten Habib Azmi Asqaf. Niki cerita. Wonten salah satu tiang Majusi, Pak Bu. Tiang Majusi niku non muslim, orang kafir. Penyembah api. Mboten nyembah Allah, ning nyembah api. Nah, niku teng wulan Ramadan. Niku teng wulan Ramadan putranipun maem ngiming-imingi tiang ingkang poso. Dadi wis maem wayawan ngono iki cemal-cemul mangan. Lah, akhirnya tiang Majusi niki ngertosi, "Loh, anakku kok mangan ning ngene ngarepe wong-wong poso." Nah, akhirnya bapak niki ngamuk sampai diseneni. Wis dikandani bolak-balik, seneni pecuti dan lain-lain. Ayo masuk kamu. Setelah lama kemudian niku tiang sing ngamuk-ngamuk niki bapake niki pejah. Sedo. Di akhir hari kemudian wonten salah satu ulama teng zaman niku sing paling masyhur, sing paling terkenal wali, sing paling masya Allah memimpikan tiang niki, tiang Majusi niki, tiang penyembah api niki. Diimpikan orang tersebut sedang mendapatkan rahmatnya Allah berupa ia merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Padahal wong Majusi penyembah api. Ning ia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala teng dalam surga. Lalu tiang ulama niki bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah kerja sehingga engkau mendapatkan hal-hal demikian ini? Lalu ia bercerita, "Ya, saya menghormati bulan Ramadan meskipun saya ketika itu belum masuk Islam. Dengan saya menghormati bulan Ramadan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada rohku, Allah memberi hidayah, taufik, inayah kepadaku agar tertarik masuk Islam. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosaku yang dahulu dan dimasukkan aku ke dalam surga." Berkat apa? Menghormati bulan Ramadan. Mugi-mugi jenengan sedaya sing hormati bulan Ramadan, insyaallah jenengan dihormati Gusti Allah, dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sing terakhir, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan, sinten kemawon tiyang teng manahipun seneng menyambut kedatangan wulan Ramadan, maka jasadipun haram masuk neraka. Seneng loh, jenengan seneng, manahipun seneng remen wulan Ramadan akan hadir di depan kita,
remen karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jasatipun panjenengan haram dilebokke neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabb ya Rabb, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'idhu 'alaina sinin ba'da sinin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di ngapunten lek kula berok-berok ya Ibu, Pak, nggih nyuwun ngapuntene lek wonten kesalahan kelewatan sang kula. Mugi-mugi berkahi, mugi-mugi manfaati, mugi-mugi maslahat li umat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Motivasi yang luar biasa dumateng kita sedaya kagem ngisi wulan suci Ramadan punika nggih. Lan salajengipun insyaallah badhe dipun sampaikan tausiah semangat dumateng kita sedaya ular-ular ingkang badhe kawadar sabdaaken kalih panjenenganipun Habib Asmi bin Umar Asgaf lan mangke terakhir closing point ngaten nggih badhe dipun aturaken kalih panjenenganipun Habib Zaki bin Abdullah Asgaf. Namun saderengipun beliau ngaturaken dalu niki merupakan sesuatu yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Tentu selain kita semuanya juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan bahagia nggih. Dalu niki acara kita di syuting live kali faza video syuting kagunganipun Habib Zaki bin Abdullah Asgaf. Lan live streamingnya wonten channel YouTube-ipun beliau nggih menika Habib Zaki bin Abdullah Asgaf official mboten kelentung ngeten. Nggih monggo dipun tingali dipun like, comment and share. Ngaten nggih. Mugi-mugi dakwah beliau semakin mendunia ngaten nggih kita dukung sedaya. Mudah-mudahan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dumateng panjenenganipun Habib Asmi bin Umar Asgaf wekdal kula aturaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah hadirin hadirat Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala izinkan saya bersilaturahim yang kedua kali ya, bersama panjenengan di Bukit Soeharto ini. Di malam hari ini penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Dan selanjutnya adalah nikmat kita digolongkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk syukur kita Bapak Ibu, bersyukur yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita menjadi umat Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang paling utama salah satunya adalah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan ini termasuk hamba-hamba manusia yang beruntung Bapak Ibu. Di malam hari ini kita kumpul di satu majelis yang mulia bersama guru-guru kita Al-Habib Zaki bin Abdullah, Al-Habib Nadir bin Abdullah Asgaf
dan para asatid yang di atas ini semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini bentuk nikmat Bapak Ibu. Maka kita patut syukuri nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka insya Allah ketika kita diberi nikmat, kita bersyukur, Allah tambah nikmat itu kepada kita sampai akhir zaman, sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Nadif tadi ya, bahwasanya yang paling utama adalah kita harus memperbaiki, meluruskan niat yang paling utama. Ketika kita menghadiri satu majlis di mana di situ dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW, majlis apapun di situ majlis yang mulia, monggo sareng-sareng Bapak Ibu untuk diri saya dan panjenengan, jangan sampai kita pulang dari majlis tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai kita tergolong hamba-hamba yang merugi karena tidak meluruskan niat kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita dituntut Bapak Ibu untuk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah panjenengan di waktu majelis yang mulia ini bersama duduk bersama guru-guru kita menuntut ilmu. Tujuannya adalah menuntut ilmu, menambah ilmu. Akan tetapi bukan berhenti di menambah saja Bapak Ibu. Ini memang dianjurkan. Ada majelis ilmu kita harus menghadiri sehingga kita bertambah wawasan kita masalah syariat Allah terkait syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita menambah ilmu, memahami siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita berhenti di menambah ilmu saja. Akan tetapi poinnya adalah warzuqni fahma. Kefahaman ini rezeki Bapak Ibu. Tidak setiap penuntut ilmu itu faham. Maka ilmu itu cahaya Bapak Ibu. Kita harus memantaskan diri. Bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya ilmu ini bisa masuk ke hati kita. Sehingga kita faham dan kita pulang dari rumah bisa mengamalkan. Berapa banyak kita hadir majelis ilmu, dianjurkan mari bersama-sama dirikan solat fardu, dijaga solat fardunya, disempurnakan dengan solat sunnahnya. Berapa banyak kita di sana sini majelis sana sini diajarkan amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ayo bersedekah. Ketika kita di majelis kita mendengarkan, ketika pulang kok sulit, berat mengamalkan. Ini berarti ada problem. Ada yang kurang beres. Maka bersama-sama diri saya dan panjenengan, mari di waktu yang mulia ini pasang niat kita. Ya Allah, saya ingin hadir majelis ilmu. Yang paling utama adalah berzikir kepadamu. Yang kedua bersolawat kepada nabimu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ya Allah, saya ingin menyempurnakan syariatmu yang mulia. Saya ingin menambah kecintaanku kepadamu dan baginda Rasulullah SAW. Saya ingin menambah kecintaanku kepada kaum solihin, bertambah kepada para ulama. Ya Allah, berilah hamba ilmu yang bermanfaat sehingga hamba pulang dari majlis, engkau izinkan, engkau ringankan hambamu ini untuk mengamalkan. Inilah manusia penuntut ilmu yang sukses dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu, kita ini hidup di alam dunia ini tentunya orang yang beriman, yang dituju apa Bapak Ibu? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhujung apa Bapak Ibu di akhirat kelak? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kan tidak sekedar iman saja. Akan tetapi harus ada pembuktian atas keimanan kita. Bukan hanya ya Allah saya ini beriman loh kepada Allah, akan tetapi tidak mau sholat, akan tetapi tidak mengeluarkan zakat, akan tetapi tidak mau berpuasa di Ramadan, akan tetapi ada kemampuan untuk menunaikan haji, dia berat menunaikan haji, ditunda-tunda terus. Ada perintah Allah dan perintah Nabi, faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mentaati Allah tapi dia tidak mentaati rasulnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ati Allah wa atiur
Rasul. Taat kepada Allah juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ketika ada perintah kita lakukan. Ketika ada larangan, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan larangan itu. Ya, karena nanti bisa terjerumus dan kita kelak nanti tidak akan bisa mendapatkan surganya Allah penuh kenikmatan yang kekal. Maka Bapak Ibu, memantaskan kita untuk menggapai surganya Allah bukan hanya iman saja, akan tetapi harus ada pembuktian, yaitu dengan keislaman kita. Maka kita harus banyak-banyak belajar Bapak Ibu. Sebagaimana Habib Nazif tadi bilang, mari bersama-sama kita menuntut ilmu. Kalau kita ini jauh dari ilmu, bagaimana kita bisa menyempurnakan sholat, bisa menyempurnakan puasa Ramadan, bagaimana kita bisa mengenal mushaf Al-Quran, bagaimana kita bisa menghafalkan Al-Quran, kalau kita tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah Nabi kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka dekatnya kita harus kita dekatkan dengan ulama, dekatkan dengan majelis ilmu, para habaib, para kiai, para asatid. Panjenengan dekat Bapak Ibu, insya Allah panjenengan tergolong orang-orang yang beruntung sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sebentar lagi masuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disinggung sama Habib Nadif. Kita berangkat dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saya yakin panjenengan sudah tidak asing lagi dengan ayat ini, saya yakin. Tapi di malam hari ini saya ingin mengajak diri saya dan panjenengan, monggo sareng-sareng kita merenung malam hari ini. Kaitannya dengan puasa, fikih siam, fikih puasa, saya yakin panjenengan sudah paham semuanya. Tapi Bapak Ibu, yang jadi masalah, berapa puluh tahun umur kita saat ini? 20 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 70 tahun? Bahkan kepala 8. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk di bulan Ramadan puluhan tahun. Ketika keluar apa yang kita dapatkan? Sedangkan ayat ini jelas. Barang siapa yang benar-benar mentaati Allah, perintah Allah selama bulan Ramadan, tentunya khususnya adalah berpuasa di bulan Ramadan, dia keluar dari Ramadan, ketakwaannya semakin meningkat. Maka ini tergolong orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Bukan di Ramadan saja qiyamul lailnya, bukan qiraatul Quran, bukan membaca Al-Quran, bukan di Ramadan saja. Bukan sholat duhanya di Ramadan saja, bukan sholat fardunya di Ramadan saja. Ketika Syawal Ramadan meninggalkan kita, tetap istiqomah. Itu orang-orang yang sukses menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu, kita harus merenung. Berapa puluh tahun Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk bulan Ramadan. Ya, kita dapat apa? Apakah kita mau setelannya seperti ini terus? Sedangkan ayat ini jelas Bapak Ibu. Kalau kita sukses bulan Ramadan, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, semakin istiqomah, ringan menjalankan perintah Allah, bukan beban Bapak Ibu. Maka butuh ilmu, butuh bekal mau masuk Ramadan. Alhamdulillah, kurang lebih hitungan berapa hari, Bib? Insyaallah. Insyaallah Kamis ya Ibu ya, Bapak. Iya. Wallahu alam. Nanti coba insyaallah nanti tunggu pemerintah ya. Nanti kalau toh misal Kamis berarti berapa hari lagi? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu itu sudah tarweh ya. Bayangkan 4 hari ini panjenengan harus berbekal. Harus berbekal. Yang utama adalah an-niyah. Perbaiki niat kita. Niat di bulan Ramadan bukan untuk diet. Niat bulan Ramadan bukan puasanya, bukan untuk diet, bukan. Akan tetapi semata mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ya Bapak Ibu, itu yang paling diperhatikan. Yang kedua, mempelajari fikih siam. Ya, jadi bagaimana kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, sholat, berpuasa, khususnya berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Ayo sama-sama kita pelajari ilmunya. Karena Bapak Ibu, Allah menurut Allah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini yang dibawakan Nabi Muhammad SAW yang mulia ini bukan beban bagi kita, itu bukan beban Bapak Ibu. Akan tetapi kebaikan bagi kita kalau kita menjalaninya dengan sabar.
Butuh sabar Bapak Ibu. Menjalani ibadah bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, menahan lapar dahaga dan hawa nafsu. Mungkin di tahun-tahun lalu kita masih menahan lapar dahaga saja, hawa nafsunya masih diterjang. Akan tetapi Ramadan tahun ini, monggo sareng-sareng. Kita semua memantaskan diri. Kita kalau Ramadan yang diharapkan kita apa Bapak Ibu? Ada satu malam yang kita harapkan itu, apa? Lailatul Qadar. Monggo sareng-sareng kita baca surahnya Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang di malam hari dengan pandangan rahmatnya. Kita membaca surah Al-Qadar, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Lailatul Qadar ini yang kita harapkan di bulan Ramadan. Panjenengan sudah paham, saya yakin. Apa itu Lailatul Qadar? Panjenengan sudah paham. Yang harus kita pahami Bapak Ibu sekarang ini, bagaimana kita memantaskan diri mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Ramadan ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan terbagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru itkun minan nar. 10 hari di awal itu rahmat. 10 hari pertengahan itu maghfirah, ampunan Allah. Dan 10 hari akhir pembebasan dari siksa api neraka. Terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan, ya. Jangan disia-siakan. Ini bulan yang dimuliakan Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi, terkecuali itu khusus untuk umat kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat boten menjadi umatnya Nabi. Ya, nikmat. Maka jangan kikir bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu bersolawat Bapak Ibu, karena ini bentuk syukur kita karena Allah SWT menggolongkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza kana awwala lailah min syahri Ramadan." Apabila telah datang malam 1 Ramadan, futihat abwabul jinan falam yughlaq minha bab wahid syahra kulluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila Bapak Ibu telah dikumandangkan azan maghrib, pertanda itu masuk 1 Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, khusus bulan Ramadan. Dan tidak Allah Ta'ala buka itu pintu neraka, tidak Allah Ta'ala tutup itu pintu surga, terkecuali Ramadan itu sudah berakhir. Nah, maka tidak heran kalau kita terkadang malam 1 Syawal, malam takbiran, ya terkadang insya Allah daerah Ponorogo ini tidak ada yang seperti itu, tetap menjaga istiqomahnya ya. Sampai ketemu Ramadan di tahun yang akan datang tetap menjaga istiqomahnya. Akan tetapi fenomena yang terjadi Bapak Ibu tidak sedikit ketika dikumandangkan takbir. Allahu Akbar. Tidak usah takbir dulu ya, karena ini belum nanti malah dikirakan malam takbiran. Dikumandangkan takbir ya, dikumandangkan takbir malam takbiran. Ya kembali ke laptop, ditinggalkan qiyamul lail ya. Masjid jadi sepi ya. Masjid jadi gelap biasanya sampai tengah malam sampai sahur masih murup ya. Banyak orang iktikaf di masjid. Terkadang ya kayak gitu. Ini fenomena Bapak Ibu. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang seperti itu. Ini orang-orang yang merugi. Tetap dijaga istiqomahnya, tetap membaca Al-Qur'an, tetap qiyamul lailnya, tetap menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan Nabi, nada munadin minas sama'i kullul lailatin ila infijaris sabah. Terkadang Bapak Ibu kita ini belum memahami kemuliaan di malam-malam Ramadan. Di malam-malam Ramadan. Ini bukan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Belum Lailatul Qadarnya. Ini baru di setiap malam-malam bulan Ramadan. Jadi dikumandangkan adzan maghrib sampai waktu fajar Bapak Ibu. Seruan dari langit.
Ini mulai dari adzan maghrib sampai waktu fajar, berhenti di waktu fajar. Seruan yang semacam apa? Ya baghiyal khair yammim wa abshir. Apabila ada manusia di tiap malam-malam Ramadan memanfaatkan malam Ramadan dengan memperbanyak rukuk dan sujud, rumah Allah, masjid Allah dihidupkan dengan banyak orang-orang iktikaf di situ. Tetap menjalankan ibadah solat maghrib, solat ba'diyah maghrib, solat isya, solat ba'diyah isya, solat tarawih, solat witir, dan solat-solat qiyamul lail, semuanya tetap dijalankan. Di tiap malam-malam Ramadan tetap menjaga hubungannya dengan orang tua dengan baik. Tetap anak dan orang tua menjaga hubungannya dengan baik. Orang tua dengan anaknya juga. Setelah itu suami istri juga sama-sama berbuat baik di malam hari itu. Tidak ada permusuhan sama sekali, maka yammim wa absyir, kabar gembira bagi orang-orang yang semacam ini. Akan tetapi sebaliknya Bapak Ibu, di tiap malam-malam Ramadan durhaka sama orang tuanya, tidak mau sholat, tidak mau mengaji Al-Quran, tidak mau berzikir, isinya cuma nongkrong di wedangan. Setelah itu ghibah. Setelah itu ngerasa nih wong gini. Ampun, jangan seperti itu. Nongkrong di wedangan tidak apa-apa. Akan tetapi membahas yang baik. Karena ini bulan yang mulia. Bapak Ibu, kemuliaan ini kira-kira kalau ada keburukan pantas enggak? Surga itu kira-kira ada keburukan boten? Setetes keburukan, setitik keburukan ada enggak? Enggak ada. Sepakat nggih? Bagaimana bulan Ramadan? Ini baru surga loh. Ini Ramadan. Ramadan ini juga mulia. Kemuliaan itu selama 1 bulan penuh. Jangan dinodai Bapak Ibu. Jangan dinodai. Apalagi di tiap malam-malam Ramadan. Di siang harinya kita menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu. Di malam harinya juga jangan dinodai. Jangan di malam hari diterjang, menahan lapar hawa nafsunya tetap di siang hari, malamnya diterjang. Ampun, jangan. Tetap ditahan. Lalu hal min mustaghfirin yughfaru lahu, hal min taibin yutabu alaih, hal min da'in yustajabu lahu. Apakah ada di tiap malam-malam Ramadan beristighfar kepada Allah, Allah mendengar dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Apabila ada tiap malam-malam Ramadan bertobat kepada Allah, maka Allah mendengar dan Allah Subhanahu wa taala akan terima tobatnya. Apabila ada di tiap malam-malam Ramadan Bapak Ibu panjenengan punya putra-putri, panjenengan kepingin anak panjenengan sukses di Ramadan, tempatnya panjenengan berdoa. Karena urusan apapun, urusan kerjaan ala kulli syai, urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, ketika panjenengan mengadahkan tangan di tiap malam-malam Ramadan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hambamu minta, ya Allah, hambamu memohon, ya Allah, ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuk hambanya yang berdoa di tiap malam-malam Ramadan. Ini semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan terkecuali untuk umat Nabi. Maka jangan sampai kita kikir bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua adalah menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Dari sholatnya, rukun-rukunnya juga diperhatikan ya Bapak Ibu. Hal-hal yang membatalkan puasa juga sebagaimana Habib Nadim bilang, ini pahala akan dilipat gandakan. Sunnah jadi wajib ya Bebe, pahalanya ya Bebe. Dia pahala amalan sunnah pahalanya jadi wajib. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Panjenengan melaksanakan hal-hal yang sunnah, ibadah yang sunnah, itu pahalanya jadi wajib. Apalagi yang wajib dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan. Jadi kita menuntut ilmu. Setelah itu kita harus memperhatikan juga Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah memperhatikan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungannya kepada Allah juga hubungannya kepada sesama. Hubungannya kepada Allah tentunya kaitannya sama sholat yang pertama. Karena ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pertemuan lalu mungkin panjenengan kalau masih ingat pernah kita singgung bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan cara kita bersyukur kepada orang tua. Berangkat dari surah Luqman Bapak Ibu. Mungkin panjenengan masih ingat di pertemuan beberapa bulan yang lalu. Jadi dikatakan Ibnu Uyainah rahimahullah, man shalla salawatil khamsa faqad syakarallahu taala. Barang siapa yang mendirikan salat 5 waktu istiqomah, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari ayat anishkurli waliwa walidai.
Di dalam surah Luqman, nanti panjenengan bisa ngecek di rumah. Surah Luqman ayat berapa Bu? 14. Ayat berapa Bapak Ibu? 14. Nanti dicek lagi. Ya, di situ ada anishkur liwali walidai. Kenapa kok bersyukur kita yang paling utama adalah tetap menjaga istiqomah salat fardunya, karena ini bentuk syukur kita yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan mari bersama-sama kita perhatikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu dulu. Nunggu nanti kalau sudah pemerintah mengumumkan besok Ramadan, oh ya sudah baru bersiap-siap. Ampun. Jangan. Nanti bisa capek di pertengahan. Nanti bisa semangat di hari kedua, ketiga, seminggu semangatnya luar biasa, nanti jadi ngelokro nanti 10 hari pertengahannya. Ampun, jangan seperti itu. Ini fenomena seperti itu sudah berulang kali, sudah banyak seperti itu. Akan tetapi mari bersama-sama kita jangan sampai kita Bapak Ibu kendor ya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan kita harus latih dulu sebelum Ramadan. Sisa waktu 4 hari kurang lebih ini, monggo sareng-sareng perbaiki sholat kita. Monggo sareng-sareng perbaiki hubungan kita dengan mushaf Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari mushaf Al-Quran Bapak Ibu. Ngapunten, terkadang Al-Quran itu dari jarangnya dibaca. Terkadang ada sahabatnya datang ke rumahnya, saya mau pinjam Al-Quran, saya biasa membaca Al-Quran kalau waktu-waktu gini. Tanya sama ibunya atau bapaknya, Pak, ini Al-Quran di mana ya? Dari jarangnya dibaca, bahkan tidak pernah dilihat, kok dibaca, dilihat saja tidak pernah Al-Quran. Bapak ibunya ini lupa, naruhnya di mana? Ya Allah, dari jarangnya dibaca. Sekalinya ditemui Al-Quran itu sudah berdebu. Ya Allah, ini kalamullah. Ini harus dirawat Bapak Ibu, fisiknya juga harus dirawat. Penghormatan kita, ya kita harus menghormati Al-Quran. Jangan sampai ditaruh asal-asalan, ditaruh yang baik. Kalau bisa di tempat yang jangan sampai ada berdebu di situ. Ditaruh yang baik, dikasih minyak wangi. Ini kalamullah, dirawat yang baik. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita berangkat ke pasar Bapak Ibu, kita sepakati dulu ya Bapak Ibu. Ada satu bangunan, contoh bangunan yang besar, gedung besar. Saya ingin bertanya, kira-kira itu dibangun, gedung yang besar itu dibangun, itu asal-asalan atau punya buku pedoman Bapak Ibu? Punya buku pedoman. Sepakat ya? Sepakat. Arsiteknya tentunya seorang yang piawai. Begitu juga Bukit Soeharto ini. Tentunya bukan asal-asalan. Ini Mekah luar biasa. Dan mudah-mudahan Bukit Soeharto ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang membangun, baik yang terlibat di Bukit Soeharto, baik pengunjungnya semua pulang dari tempat ini senang, bahagia dan relatif tenang menjalani kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak asal-asalan Bapak Ibu. Tentunya punya buku pedoman, itu baru membangun sebuah bangunan, gedung atau apapun. Lalu bagaimana membangun kehidupan? Tentunya tidak asal-asalan Bapak Ibu. Kita punya buku pedoman, mushaf Al-Quran. Maka kalau manusia jauh dari Al-Quran, hidupnya acak Bapak Ibu. Bingung, serba bingung. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ketika dia menginginkan keturunan anak, ini sudah istrinya hamil, setelah itu keluar itu anak, bingung. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ketika dia berharap sebuah kerjaan, dia semangatnya luar biasa. Ketika pekerjaan didapat, bingung. Nyari harta, ketika harta sudah dikumpulkan, bingung. Mau apa? Ini serba bingung-bingung karena jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama tentunya. Orang kalau tidak mengenal Al-Quran berarti jauh dari ulama. Maka Bapak Ibu, bukan hanya di Ramadan saja, tapi momen Ramadan, momen yang paling tepat perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar ditaruh di rumah saja, pantes-pantesan. Saya ini umat Islam, mosok raneng Al-Quran. Jadi cuma buat pajangan tok. Ampun, dibaca. Dibaca karena Al-Quran akan memberikan syafaat kelak. Maka kita harus baca. Terlebih kita hafalkan, terlebih kita pahami, terlebih kita amalkan, terlebih kita ajarkan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian itu Bapak Ibu adalah yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mushaf Al-Quran Bapak Ibu. Wah, luar biasa.
Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan ya menjadi hafidh-hafidhah, penghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan menjadi anak yang bisa membanggakan orang tuanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau manusia itu pergi ke pasar, antara handphone sama Al-Quran yang ketinggalan, apa yang menyebabkan manusia itu pulang ke rumah? Monggo. Ya, tapi insya Allah di sini yang hadir di sini tetap mushaf Al-Quran ya Pak? Ya insya Allah. Ya betul, amin. Husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kemarin kita masih, ya tidak usah kita sebutkan ya. Mungkin kita masih di luar selain Al-Quran, tapi di malam hari ini mudah-mudahan setelah ini yang menyebabkan kita pulang ke rumah antara handphone sama Al-Quran, yaitu Al-Quran. Nanti alasannya, loh di handphone kan ada aplikasi Al-Quran. Ada aplikasi Al-Quran tapi tidak dibaca, tapi ternyata nonton YouTube, Facebookan dan sebagainya. Ampun ya, pada tempatnya ya. Terlebih kalau panjenengan sedang safar, tidak ada masalah pakai handphone aplikasi Al-Quran. Tapi kalau ada mushaf itu lebih baik Bapak Ibu. Tapi megangnya juga harus adab, jangan taruh di bawah. Juga megangnya harus ada adab dengan mushaf Al-Quran ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Terkadang juga ada juga fenomena dia yang menyebabkan dia pulang ke rumah itu karena handphonenya. Karena kalau sudah ngobrol-ngobrol tanpa handphone itu bisa mati gaya Bapak Ibu. Gur koyo obat nyamuk ngono tok, lengak-lengok ora cetha ini. Jadi kayak gitu. Nah, jadi makanya insya Allah momen Ramadan ini kita diperbaiki hubungan kita dengan mushaf Al-Quran. Dan masih banyak lagi Ibu, hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa kita sebutkan di malam hari ini. Panjenengan saya yakin panjenengan sudah paham semuanya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, hablum minan nas. Hubungan dengan sesama. Jangan sampai sekarang gini, saya ingin bertanya. Bapak Ibu, dengki, hasad, hikit, dengki ini kira-kira perbuatan baik apa buruk? Buruk. Diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Kalau misal kita paham bahwasanya ini Ramadan bulan mulia, kira-kira ada dengki di situ, pantas boten? Boten, sepakat ya, sepakat. Jadi Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita memantaskan diri. Bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan di bulan, keutamaan di bulan Ramadan. Tentunya kita memantaskan diri. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan masih ada rasa dendam Bapak Ibu. Ngapunten, terkadang ada juga ya memang ini tradisi ya sebelum Ramadan itu silaturahim. Tapi ternyata silaturahimnya itu masih ngerasani orang. Oh bayangno ndek iki tak enteni ora teko-teko. Gen tak enteni wae. Aku nek rono yo engko malah harga diriku engko jatuh. Jadi ada permusuhan sama saudaranya, bermusuhan sama dia. Ini banyak terjadi seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Kita sepakat ya Bapak Ibu, tidak ada kunci kesuksesan terkecuali jembatannya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul katakan ya Muhammad in kuntum, kalau kalian yaitu kita semua tuhibbunallah, cinta kepada Allah, jembatannya apa Bapak Ibu? Fattabi'uni. Jembatannya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau dihina, dicaci maki, kira-kira balas hina caci maki mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Lah ini kita mengaku umat Nabi. Ketika dicaci maki, difitnah, dirasani, wah malah balas rasani. Bukan kita. Fenomena seperti ini. Kalau kita mungkin ada di sini. Insya Allah di sini tidak ada seperti ini ya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Kita berprasangka baik. Nah makanya di sini, ayo sama-sama kita memantaskan Nabi. Perbuatan kita ini menggembirakan hati Nabi atau membuat Nabi sedih? Akan berbuah syafaat Nabi atau sebaliknya? Kita ingin berjumpa Nabi, tapi kok perilaku kita bertentangan dengan Nabi? Bagaimana Nabi ketika dicaci maki, dirasani? Ya Allah, mereka ini belum memahami ya Allah. Semoga Engkau beri hidayah ya Allah. Mungkin bisa jadi dari keturunan-keturunannya nanti yang bisa menyadarkan dia. Doa. Ini diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan dibalas caci maki. Bapak Ibu, kita ini terikat dengan sebuah hukum yang real, nyata, bukan mitos. Hukum kalau kita sebagai orang yang beriman dikatakan sunnatullah. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sebab akibat. Apa yang kita tanam pasti akan kita unduh. Apa yang kita perbuat ada aksi, ada reaksi.
Kalau kita tidak mau dirasani, jangan ngerasani. Kalau kita tidak mau diadu domba, jangan adu domba, jangan ngurusi orang lain. Jangan memindahkan ucapan seseorang ke orang lain, jangan. Maka terkadang ada jiwa perfeksionis. Wah Joko ngono, padahal tidak berkaca diri. Oh ternyata saya dulu pernah mengadu domba. Oh ternyata dulu saya pernah mencaci maki seseorang. Jadi makanya hukum kausalitas sebab akibat ini dijaga. Jangan sampai kita salah tanam Bapak Ibu. Nanti reaksinya akan ada waktu kita akan menjalani itu. Konsekuensinya nanti akan kita jalani. Mau tidak mau Bapak Ibu. Kita biasa ngerasani, nanti ada waktu kita pasti akan dirasani. Entah itu terang-terangan atau di belakang. Terus kita mau membalas dengan rasa caci maki itu. Wah rasani ngene dosa. Lah perbuatannya kita belum ditobati. Kalau kita ada tobat, insya Allah itu sudah digugurkan sama Allah. Bahkan ngerasani itu dengan bangga. Ya, jangan seperti itu. Ini tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita berangkat dari ayat di dalam surah Ali Imran. Ayatnya saya masih agak lupa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Ayatnya saya masih agak lupa, mungkin nanti bisa nanti waktu Habib Zaki bisa menjelaskan nanti. Di dalam ayat situ dikatakan bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa Bapak Ibu adalah memaafkan saudaranya. Lapang dalam memanfaatkan saudaranya. Memaafkan saudaranya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu itu di kitab Naswail Ibad, salah satu amalan yang paling terberat. Dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, inna as'abal a'mal arba'u khisalin. Ada 4 amalan Bapak Ibu yang berat, yang mana 4 amalan ini terasa berat berada di 4 keadaan. Tapi kita ambil 2 saja amalannya. Kaitannya sama ayat tadi. Yang pertama adalah al-afu indal ghadab. Memaafkan ketika sedang marah. Wah, ini yang repot nih. Sulit boten niku Bapak Ibu? Boten. Jawabannya boten. Sulit boten? Boten. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Boten. Nah, kita di orang yang beriman, kita cinta Nabi. Mudah-mudahan sifat Nabi, akhlak Nabi selalu ada pada diri kita, yaitu memaafkan terhadap saudaranya. Nah, al-afu indal ghadab. Kata Nabi, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahan adabnya kepada orang tersebut. Nabi melanjutkan, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu. Barang siapa yang menahan amarahnya dan dia meluaskan pintu ridhonya, pintu maafkan. Kalau orangnya itu yang berbuat salah kepada kita minta maaf, ya udah saya maafkan. Luar biasa. Tapi kalau orang yang punya hutang terus itu 10 juta, 20 juta datang minta dapat dilunaskan hutangnya. Pripun iku Bapak Ibu? Gimana? Monggo dijawab. Pripun panjenengan kalau misal ada orang hutang panjenengan 20 juta, 50 juta. Saya minta maaf, saya belum bisa bayar. Setelah itu tolong saya minta ridhonya panjenengan dibebaskan dari hutang. Pripun? Insya Allah. Bapak Ibu, rezeki niku bukan harta saja. Rezeki itu yang paling utama adalah kita masih ditetapkan Islam, iman, masih digolongkan Nabi Muhammad SAW. Rezeki itu adalah apa? Lisan kita ringan berzikir, lisan kita ringan bersolawat. Rezeki itu apa? Langkah kaki kita ringan menuju ketaatan. Rezeki kita itu apa Bapak Ibu? Sabar. Rezeki kita itu apa Ibu? Bapak Ibu, tenang, relatif tenang menjalani kehidupan ini. Tidak gersulo, tidak banyak nuntut kepada Allah. Sudah dapat sekian, ya Alhamdulillah gitu. Ini rezeki Bapak Ibu. Tidak setiap manusia memiliki hal seperti ini. Maka beruntung kalau panjenengan sabar, ikhlas, tenang. Nah ini beruntung panjenengan. Berarti tergolong orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basata ridahu, meluaskan pintu maafnya, pintu maafnya. Wa man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa adda wa badala ma'rufahu, maaf.
wa badala ma'rufahu, yaitu dia kerahkan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dia tetap bersilaturahim Bapak Ibu, wa adda amanatahu, dia tetap memenuhi hak-haknya, tetap dipenuhi dengan baik. Maka orang yang semacam ini Bapak Ibu, ketika manusia dicaci maki, dihina, difitnah, dirasani, dia menahan amarahnya, dia meluaskan pintu maafnya. Setelah itu dia masih silaturahim, masih sowan ke rumahnya, tidak mau ke satu daerah, ini satu gang, kebetulan rumahnya itu berdampingan dengan orang yang dimusuhi. Sama-sama mesti ada perselisihan. Sebenarnya lewat di sini bisa, tapi karena iku eneng omahku, ketimbang lewat ngarep omahe mendingan tawaf dulu. Tawaf dulu terkadang. Ampun, jangan seperti itu. Sudah biarkan nyawang rumahnya saja sudah wedi. Ya Allah. Bapak Ibu, kalau punya musuh itu dunia itu sempit apa luas? Sempit, ya kayak gitu. Seluruh akses itu sama pemerintah monggo, silahkan. Akses kamu ke sana, sudah disediakan pemerintah nih, sudah disediakan. Mati saja. Kok gara-gara satu orang kita harus tawaf dulu, ya Allah. Ampun, jangan sampai seperti itu ya. Wa adda amanatahu. Kalau panjenengan ketemu bersama orang-orang yang memusuhi kita, atau mungkin kita masih ada rasa dendam, ketika berjumpa di jalan, tetap senyum Bapak Ibu, tetap salam, jangan bermuka masam. Ini tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang semacam ini adkhalahullah azza wa jalla yaumil qiyamah fi nurihil a'dham atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini Bapak Ibu akan dimasukkan ke cahaya terbesarnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang ringan untuk memaafkan dan ringan untuk memaafkan orang lain. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita perhatikan sebelum Ramadan adalah perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita dulu Bapak Ibu. Jangan orang yang jauh dulu Bapak Ibu. Panjenengan sebelum masuk Ramadan perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita yang paling utama. Iya. Berapa banyak masuk di Ramadan hubungannya sama orang tua masih nyengol, masih tidak mentaati perintahnya. Disuruh masih bermalas-malasan. Perbaiki hubungan itu. Mungkin yang jauh kurang komunikasinya, perbaiki hubungan itu. Lalu setelah itu hubungan suami istri juga, suami dan istri itu hubungannya juga harus dijaga. Mungkin suami sering ngamuk-ngamuk, nah itu juga diperhatikan. Istri mungkin kurang mentaati suami, itu juga diperhatikan. Bagaimana terus hubungan orang tua terhadap anak, ngapunten, berapa banyak fenomena orang tua mendidik anak dengan cara yang kasar. Karena kurangnya ilmu, kurangnya dekat dengan ulama, kurangnya dengan hadir majelis ilmu. Mengamui anak-anak, anak sudah di sekolah sudah kesel capek pulang dihamui. Terkadang seperti itu. Anak hadir majelis ilmu pulang yang ditanyai piye ndek mau rame ora? Ndak ditanyai, ustadz ndek mau kondo apa? Ngajarkan apa? Ndak ditanyai, konsumsinya apa ndek mau? Ndak ditanyai. Nah ini kurang tepat Bapak Ibu. Maka anak-anak itu bingung ketika dia menuntut ilmu, siapa yang menanyakan saya? Terlebih kalau di pondok, itu dapat kawalan luar biasa. Para habaib, para kiai. Di madrasah-madrasah di pondok itu, Masya Allah. Nah makanya ketika panjenengan, anak putra-putri panjenengan hadir majlis-majlis di sekitar panjenengan, pulang itu panjenengan harus tanyai. Tadi ustadznya menyampaikan apa? Nah ayo didukung setelah itu. Oh sholat duha didukung sama orang tua. Ini orang tua yang luar biasa. Maka perbaiki hubungan orang tua dengan anaknya. Anak juga harus ada perbaikan dengan orang tua. Setelah itu Bapak Ibu, hubungan kepada saudara kandung. Ini juga harus diperhatikan. Masuk Ramadan masih tidak saling berbicara. Ini repot nih Bapak Ibu. Jangan, tidak diajarkan. Jangan berharap Lailatul Qadar kalau masih meninggalkan dendam kepada sesama. Setelah itu Bapak Ibu ingat, Kanjeng Nabi menganjurkan jiron, hukukul jiron, hak-hak tetangga juga harus dipenuhi. Bertetangga berarti bersaudara, harus dipenuhi hak-haknya Bapak Ibu. Baik saudara yang seiman maupun saudara yang tidak seiman dengan kita. Baik saudara yang seiman maupun saudara sebangsa dan setanah air, itu tidak boleh saling mencaci. Tidak boleh ada rasa menyimpan dendam sama sekali. Ada hak-haknya masing-masing. Kalau saudara seiman itu ada zakat. Ada sedekah. Kalau saudara sebangsa dan setanah air, ada gotong royong. Ada saling memberikan kebaikan.
saling gotong royong, saling bahu-membahu. Nah inilah saling melengkapi, inilah yang namanya persaudaraan. Yang namanya persaudaraan itu Bapak Ibu bukan karena apa? Ketampanan, bukan karena kecantikan, bukan karena harta, bukan karena jabatan, akan tetapi semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan bukan karena Allah, panjenengan bakal banyak kecewanya. Laras boten? Laras. Harta terkadang kena masalah bisa jatuh, setelah itu tidak didekati. Ketampanan, kecantikan, ya bertambahnya usia semakin beda tentunya. Setelah itu jabatan, mungkin jabatan tidak selamanya, akan tetapi ada masa-masanya pensiun dan sebagainya. Nah ini, jadi makanya mencintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala, maka langgeng dunia akhirat Bapak Ibu, panjenengan pasti akan memaklumi kekurangan seseorang saudara panjenengan. Nah, setelah itu ada tetangga Bapak Ibu, contoh sebagai penutup ya, Habib Zaki. Sebagai penutup ya Bapak Ibu, buat oleh-oleh. Contoh hubungan kita dengan tetangga. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin remeh bagi kita, ternyata ini akhlak Nabi luar biasa, indahnya luar biasa. Ada satu keluarga Bapak Ibu, suami istri, ayah ibu sama putra satu. Ini orang soleh luar biasa. Saya diceritakan sama guru saya. Nah, terus ibunya ini mengajak anaknya pergi keluar. Pulang-pulang bawa mainan baru. Lalu anak ini mau keluar Bapak Ibu, mau keluar bermain bersama anak-anak tetangga. Lalu seorang ayah yang saleh, ayah yang benar-benar meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW mengatakan gini, "Nak, kamu ini kan bawa mainan baru. Jangan keluar main bersama teman-teman kamu di kampung. Karena yang dikhawatirkan takutnya nanti kamu bermain dengan anak-anak di kampung, dia nanti melihat kamu bawa mainan baru dan anak itu mengadu ke orang tuanya, Bapak Ibu saya minta mainan baru sebagaimana itu anak itu. Sedangkan Bapak Ibunya ekonominya belum mampu memenuhi permintaan anaknya. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memuliakan kita dan insya Allah SWT tingkatkan iman dan takwa kita, didekatkan hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan berkat daripada bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan berkat daripada majlis yang mulia ini, lisan kita basah dengan kalimat zikir, bersolawat, beristighfar. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan hajat kami ya Allah, baik yang terucap di lisan maupun masih dalam hati kami ya Allah masing-masing ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sampaikan kami di bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik bersama orang tua kami, bersama keturunan kami, bersama seluruh umat muslimin wal muslimat, bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, di bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada di antara kami yang sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya zahir batin, diganti dengan kesehatan afiat, bisa menyempurnakan ibadah selama sebulan penuh di bulan Ramadan. InsyaAllah kita mendapatkan awalur rahmah, awsatuh maghfirah, wa akhiru itkan minan nar, mendapatkan rahmat, ampunan dan kunci pembebasan dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rabbana, kami ingin memantaskan mendapatkan Lailatul Qadar. Tuntun kami Allah sisa bulan Sya'ban ini untuk menimba ilmu bagaimana kami memantaskan diri kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena puluhan tahun mungkin kami belum Engkau izinkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kami mohon di majelis yang mulia ini ya Allah, semua yang hadir maupun yang belum bisa hadir, semuanya ya Allah, umat muslimin wal muslimat ya Allah ya Rabbana, izinkan di tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.